Kita saat ini mengalami satu fenomena ataupun suasana di mana pandemi COVID-19 ini menjadi catatan sejarah bagi banyak orang yang barangkali bergantung hidupnya kepada pekerjaan dan juga kepada aktivitas hari-harinya. Kita tahu bersama bahwa ada kalimat yang mengatakan kalau kita tidak keluar rumah, kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak mencari sesuatu pekerjaan kita, maka kategori untuk mendapatkan peluang ataupun rezeki itu akan sulit untuk kita lakoni atau akan sulit untuk kita dapatkan. Nah, kalaupun kita berbicara soal pekerjaan, soal rezeki di tengah pandemi yang kita tidak bisa kemana-mana, ini juga akan membentuk kecemasan dan juga kekhawatiran. Nah, kecemasan dan kekhawatiran ini menjadi salah satu hal yang membuat kita akan merasa dihantui dengan ketidakpastian. Dihantui dengan berbagai macam hal yang akan membuat pikiran, rasa, dan juga tingkat kebahagiaan kita menurun. Bahkan akan berganti dengan tingkat kecemasan yang semakin melanda. Nah, kalaupun kita sudah masuk dalam fase cemas, ini pasti akan menjadi fase yang sangat berbahaya. Kenapa tidak? Setiap langkah dari kita akan dipengaruhi dengan kecemasan. Ada 5 hal yang sudah saya rangkum untuk kita bahas kali ini. 5 hal yang membuat kita cemas. 5 hal yang membuat kita merasa dihantui dengan ketidakdayaan kita dalam menghadapi situasi yang tidak bisa kita prediksi. Cemas ini adalah merupakan perasaan yang diderita oleh semua orang dan itu merupakan hal yang manusiawi. Tapi saya sudah merangkumnya untuk Anda dan untuk saya sendiri sebagai pembelajaran bahwa cemas ini merupakan hal yang manusiawi. Yang pertama adalah, mari kita lihat kecemasan kita itu terhadap apa? Kita cemas terhadap apa dulu? Ini yang harus kita petakan lebih awal. Jangan-jangan kita cemas gara-gara sesuatu hal yang tidak beralasan. Sedikit-sedikit kita cemas, sedikit-sedikit kita ragu. Akhirnya dengan kecemasan itu kita tidak melakukan apa-apa. Akhirnya dengan kecemasan itu kita selalu dihantui. Akhirnya dengan kecemasan itu kita justru akan menurunkan kreativitas kita. Dan bahkan dengan kecemasan itu akan menguras energi kita. Tidur susah, makan pun akan lebih susah. Karena memang kita sudah cemas terhadap apa yang belum tentu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kenali apa inti dari kecemasan kita. Yang kedua adalah kita harus bisa lebih memikirkan keputusan kita, decision kita. Kita mau bahagia atau kita mau cemas? Kalau kita memilih untuk bahagia, tentu kita akan melakukan pola-pola hidup untuk mengambil langkah-langkah yang membuat kita bahagia. Tapi kalau kita memilih untuk cemas, tentu ini menjadi PR besar untuk kita semua. Kita akan dihantui dengan perasaan yang itu dan itu saja. Dan kalaupun kita sudah memikirkan terus, ini akan bisa menjadi bahaya yang sudah merenggut kebahagiaan kita. Karena untuk bahagia saja kita sudah tidak tahu. Untuk bahagia saja kita udah merasa cemas. Apalagi kalau memang ada sesuatu hal yang membebani pemikiran hati kita. Untuk bahagia saja kita masih ragu. Kita saja merasa ragu dengan kebahagiaan kita, apalagi keadaan yang akan menghampiri kita. So yang kedua adalah lakukan hal-hal dan pilihlah untuk berbahagia. Bahagia itu kita bisa ciptakan, bukan orang lain, bukan lingkungan, karena itu termasuk putusan dan juga decision kita. Yang ketiga adalah kita lebih banyak open-minded. Kita lebih banyak terbuka pemikiran kita. Dengan cara apa? Banyak orang mengatakan bahwa sudahlah, kalau ada masalah jangan ceritakan kepada orang lain. Karena jangan sampai justru dengan kita menceritakan ini akan bisa menjadi momok dan juga rahasia bagi orang lain yang nanti akan mengancam kita pribadi ketika kita sudah berada di satu titik yang menurut kita sukses. Cerita-cerita kita dulu ini akan diumbar. Cerita-cerita kita dulu ini nanti akan disaksikan ataupun diceritakan kepada orang lain sebagai bentuk kelemahan kita. Nah, kalau kita sudah seperti itu, kita akan masuk lagi kepada fase kecemasan. Bercerita saja kita cemas. Apalagi kita menghadapi sesuatu hal yang nanti kita jelas-jelas akan dibicarakan orang. Nah,
Satu hal yang harus kita tekankan dalam hal ini, memang kita manusia butuh server. Kita manusia butuh orang lain. Untuk apa? Untuk membagi penat, untuk membagi yang namanya kecemasan kita, membagi segala bentuk apa yang ada dalam pikiran kita, karena memori pikiran kita itu terbatas. Memori manusia itu juga terbatas ketika hal itu sudah krodit, hal itu sudah menjadi momok, dan hal itu yang terkadang membuat memori full. Memang Tuhan Maha Create yang menciptakan energi dalam otak kita itu tidak berbatas sehingga liar pikirannya. Tapi kalau sudah cemas, seolah-olah kita mengunci otak kita sendiri untuk berpikir kemana arah dan juga solusinya. Jadi tidak ada salahnya kita memilih orang untuk kita percaya. Kita memilih orang untuk kita share. Entah itu pasangan kita, entah itu orang tua kita. Andai kata kita tidak percaya dan cemas terhadap orang-orang terdekat kita, kita sudah memasuki kecemasan yang akut. Bahkan orang yang terdekat pun kita tidak percaya lagi. Kalaupun sudah berada di titik ini, saya, Anda, dan kita semuanya masih ada satu poin yang tertinggal. Masih ada lantai, masih ada tanah, masih ada sajadah, masih ada bumi yang bisa kita pijaki, yang kita berbisik pada bumi, kita cerita pada bumi, kita cerita kepada Sang Pencipta bumi ini bahwa kita hari ini berada dalam kecemasan, kita hari ini berada dalam suatu fase di mana kita bingung bagaimana melakukan sikap dan juga bagaimana mengambil keputusan. Ingatlah, ketika makhluk di atas muka bumi ini kita anggap sebagai makhluk yang sulit untuk kita percaya, maka Sang Khalik, ada tanah, ada lantai, ada sejadah yang disiapkan kepada kita untuk berbisik kepada bumi. Pastikan dengan cara yang seperti ini, saya telah melakoninya dan bahkan sebagian Anda pun telah melakoninya, untuk menjadikan hal ini sebagai hal yang bisa membuat kita agak rileks, agak lebih tenang, karena kita telah menceritakan segala bentuk unek-unek kita. Yang terakhir, kita tentu harus bisa mengambil sebuah sikap, karena ini tergantung dengan bagaimana kebiasaan kita. Sikap yang harus kita lakukan adalah membiasakan diri mengalihkan sesuatu menjadi sebuah kesibukan. Jikalaupun kita sudah sendiri, terpaku, kita sudah merasa tidak bisa mau ngapa-ngapain lagi, maka dengan cara memindahkan energi untuk menyibukkan diri dengan hal-hal lain, tentu itu menjadi cara di mana kita mengalihkan perhatian kita dari kecemasan menjadi sebuah kekuatan baru. Karena memang ini akan bisa menjadi sugesti awal. Dengan kita sibuk, fokus kita akan mengarah kepada fokus-fokus yang lainnya. Olehnya beban-beban ini memang sementara dia akan keluar. Akan tetapi kalau kita disiplin dalam pola-pola ini, semoga saja saya, Anda, dan kita semua akan termasuk kepada orang-orang yang mampu melihat potensi-potensi kecemasan ini untuk kita atasi, bukan untuk kita jauhi. Karena manusiawi, semua memiliki rasa cemas. Inilah poin-poin yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk share saya dan juga Anda yang tentu mengalami hal-hal yang seperti ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung program ini, program sharing ini, untuk kita sama-sama tekan tombol subscribe untuk terus mendukung kami dalam memproduksi video-video seperti ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya Ariel Susanto beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam perubahan, salam sukses untuk kita semua.